Sambil menunggu bisa kabar-kabari Mas Zaki, bisa kabar-kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan saya sehat. Kabar Mas? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Mas Abidin, gue sakit kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sedikit terlambat karena baru telepon sama keluarga. Untuk kabar saya di Suluwa Jepang alhamdulillah sehat. Untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar, Mas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sudah ada respon, mungkin sebentar lagi bergabung ya. Ya, bisa dipersiapkan alat tulisnya juga Al-Quran supaya bisa menyimak dengan baik dan lancar ya. Barangkali ada yang mau bertanya, terutama terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah nih. Nanti mungkin bisa raise hand sebelum diaktifkan voice-nya, atau mungkin langsung bisa voice ya nanti. Ya, terutama sesuai tentang itu ya, tafsir surat Al-Fatihah. Atau ada pertanyaan lain, nanti bisa ditulis di kolom chat Zoom. Kalau masih ada waktu, insya Allah akan kami sampaikan. Diutamakan yang terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah. Melanjutkan pertemuan-pertemuan yang lalu. Kontas ini masih bagus ya, 2 akun nih. Untuk update ayat nanti Mas Foles ya, nyuwun tudong. Insyaallah. Oke, siap. Maaf Mas Amin, potong bentar. Itu kita sampun tahu di waiting ini. Sampun siapa Amin? Oke, monggo saged di CC Mas Ma'ruf. Jadi saya admin lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Suara tidak masuk, Ustadz. Harus pakai headset terus nih. Berhenti videonya, Ustadz. Hilang ya. Berhenti nggak Mas Ma'ruf? Iya Mas Amin. Nge-freeze tuh.
Halo Ustadz, terkeluar nggak ya? Mungkin mencoba bergabung kembali. Belum bergabung kembali ya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tidak ada suara, Ustaz. Iya, belum ada suara masuk. Harus selalu pakai headset nih. Cek. Iya, masuk, Ustaz. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz beserta keluarga? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya begitu juga. Ya, Alhamdulillah. Ya, sebelum dimulai, izin melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting Ustaz. Ada 22 saudara. Yang di Korea ada 7 saudara. Yang dari Jepang ada 3. Yang di Taiwan ada 1 saudari. Yang di Hong Kong ada 3. Dari Qatar 1 dan lainnya dari Indonesia, Ustaz. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin, insyaallah. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semua yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertanyaan sudah rampung semua minggu lalu? Ada pertanyaan masuk dari Facebook, Ustaz. Iya, tentang majelis ya. Dari Pak Wirosan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang di dalam majelis waktu Ustaz ceramah kok dia ngomong terus sama orang sebelahnya? Apa harus dikeluarkan dari majelis? Terima kasih atas tausiahnya dari Pak Gianto Sampit. Ya, tidak oleh keluarga dari majelis ya. Ya, artinya dia tidak mengikuti etika majelis kan itu. Etika itu bicara tentang sistem nilai ya. Kalau dia tetap seperti itu kan berarti mengganggu yang lain ya, artinya jelek apa yang dilakukan itu kan itu. Maka ketika salah satu contohnya ketika Jumatan itu Rasulullah itu ketika bila salah seorang di antara kalian itu berkata kepada yang lain angsit angsit diamlah gitu ya, itu pun sudah dilarang, tidak boleh gitu loh ya. Jadi supaya betul-betul tenang, tentram di dalam majlis itu, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada ngobrol, tidak ada gojekan dan sebagainya, tapi betul-betul perhatian itu fokus kepada apa yang dibicarakan dalam majlis itu kan itu. Nah begitu juga Jumatan kan isinya juga tausiah, maka fokusnya itu ke sana. Nah, maka dikatakan faida qala li sahibika angsid wal imamu yaktubu faqad lago kan itu. Ya, bila
kamu berkata kepada temanmu, angsit diamlah. Ya, ini ada orang teman yang bicara, kemudian kita ingatkan diamlah gitu, malah tidak boleh ya. Harusnya ngerti sendirilah kalau itu etika yang baik itu tidak ngomong kan gitu. Bahkan ketika ngelok ke angsit itu justru dikatakan fakot lago kan, tidak ada, sungguh sia-sia yang seperti itu. Jangan sampai berbuat seperti itu. Nah ini yang mengingatkan saja sudah mengingatkan ya dengan satu kata saja sudah dinilai tidak baik yang seperti itu. Apalagi yang ngobrol tadi kan gitu. Ya diingatkan dengan cara yang baik ya. Kalau diingatkan apa namanya secara pribadi tanpa diketahui oleh orang lain kok kemudian juga tidak bisa berubah jadi baik ya, minta tolong ketua kelompoknya mengingatkan juga tidak bisa baik ya, minta tolong kepada ketua cabangnya dan seterusnya mudah-mudahan kemudian juga bisa sadar bahwa yang seperti itu dalam pandangan Islam, etika Islam itu tidak baik dan itu universal ya. Hanya sifatnya universal. Orang-orang Barat itu tersinggung kalau kita sedang ngomong itu kemudian kita tidak perhatian sama dia saja, mereka tersinggung. Apalagi ini ada seorang guru atau seorang yang sedang bicara, yang lain harus mendengarkan, kok kemudian ya, justru malah ngobrol sendiri kan itu. Ya maka kemarin itu ada fenomena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan ikut mendengarkan. Terima kasih Pak. Monggo Ibu. Jadi itu kebiasaan yang tidak baik dari orang Indonesia ya seperti itu. Kalau orang Barat sudah tertata baik gitu ya. Ada fenomena yang menarik ketika Putri Aryani mengikuti AGT yang kedua semifinal itu. Ya, ajang AGT itu menjadi hiruk pikuk karena di situ banyak orang Indonesia sidik switch sidik tepuk tangan gitu. Nah, mereka tidak seperti itu. Tempat pada posisi-posisi tertentu aja yang memang luar biasa bagus secara signifikan. Kemudian mereka tepuk tangan atau aplaus, memberikan aplaus. Tetapi Indonesia sidik-sidik wis ribut gitu lah. Ya itu yang apa namanya kebiasaan yang tidak baik yang harus dirubah gitu. Ya artinya universal tadi saya katakan itu berlaku untuk siapa saja di mana saja, masyarakat lingkungan apa saja seperti itu akan dinilai tidak baik kalau ada seorang pembicara sedang ngomong kemudian kita malah justru ngobrol sendiri yang seharusnya mendengarkan. Utamanya di situ kan antara guru dengan murid atau pimpinan dengan bawahan dan sebagainya. Kita tidak pernah kan menjumpai yang seperti itu di dalam misal saja rapat pleno pemegang saham perusahaan ini misalnya atau rapat dari PT Bank ini dan sebagainya, tidak akan terjadi yang seperti itu karena mereka sudah terbiasa disiplin. Tapi di pengajian masih banyak yang seperti itu karena tidak didisiplinkan. Maka jangan putus asa kemudian yang ditoke, tapi didisiplinkan, diingatkan supaya tumbuh kedisiplinannya sendiri gitu. Nah boleh jadi dia begitu karena memang tidak ada yang menegur. Ya, kalau sudah ada yang menegur mungkin saja dia kemudian malu. Ya akhirnya tidak berhenti, ya, paling tidak berkurang nanti diingatkan lagi kemudian menjadi berhenti kan gitu. Begitu Mas Gianto, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo silakan. Pertanyaan tidak ada lagi Ustaz. Ini baik kalau tidak. Setelah ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi kita sudah sampai yang ke 3 ya, Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita singgung, kita bahas bahwa Bismillah ya, Bismillah itu sebenarnya dari kata majmu' idhofah ismullah kemudian mendapat awalan
mendapat huruf jar di situ bi, sehingga ismullah menjadi bismillah kan itu majrur ya, dengan nama Allah kan itu ya. Nah itu menjadi kebiasaan dari orang Arab pada saat itu ketika dia menyampaikan sesuatu dari seorang raja dan atau kepada bawahannya, kepada rakyatnya, seorang pimpinan kepada rakyatnya, dia selalu mengucapkan begitu. Ada atas nama raja atau dengan nama raja atau dengan nama pemimpin mereka dan sebagainya, menyampaikan pesan-pesan yang berada di belakangnya. Nah, yang seperti itu digunakan juga oleh Allah untuk menyampaikan pesan yang ada di belakangnya, yang sebenarnya isinya adalah mekanisme yang Allah persiapkan untuk membimbing manusia itu agar supaya mereka itu menyadari bahwa mereka itu adalah hamba Allah yang punya kewajiban betul-betul untuk hambakan diri kepada Allah, betul-betul untuk menyerahkan diri kepada Allah gitu. Kemudian dilanjut dengan sifat Allah di situ Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang betul-betul amat sangat penting. Dengan dua sifat itu, saya sendiri malah curiga ada kemungkinan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu kalau kita kumpulkan menjadi satu itu terbagi jadi 3 golongan itu saja. Yang pertama adalah Ar-Rahman, kemudian yang lain penjabarannya banyak dalam konteks itu. Ya Ar-Rahman gitu ya, termasuk bisa jadi As-Safi, Ar-Rizq dan sebagainya, Ar-Razzaq gitu ya. Begitu juga nanti Ar-Rahim ya, itu nanti ada uraiannya sendiri yang panjang banyak dan sebagainya tadi. Kemudian yang ketiga adalah ya, artinya sebagai penguasa yang akan menegakkan keadilan, memberikan perasaan adil kepada hambanya gitu ya. Kekuasaannya tidak akan pernah dikalahkan dan sebagainya ya, termasuk dalam konteks itu Al-Aziz dan sebagainya ya. Ar-Rahim mungkin di belakangnya itu ada Al-Qudus, As-Salam dan sebagainya, kita sudah pelajari itu. Jadi boleh jadi seluruh Al-Asmaul Husna yang 99 itu kalau diperas menjadi satu ya menjadi 3 itu yang ada di dalam Al-Fatihah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Malik kan gitu. Al-Malik. Nah, kita sudah bicara panjang lebar tentang Ar-Rahmanir-Rahim, kita sudah bicara panjang lebar tentang Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi, menunjukkan betapa pentingnya itu. Nah, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Pengasih dan Penyayang, kalau kita betul-betul menghayati bahwa apa saja yang kita lakukan itu karena Allah, atas nama Allah. Apa saja yang kita ucapkan itu karena Allah, atas nama Allah, Bismillah tadi, ya maka semua orang Islam itu akan menjadi baik. Karena tidak ada hal-hal yang jelek yang dikehendaki oleh Allah. Allah hanya menghendaki yang baik-baik saja. Maka setiap orang Islam yang dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, mestinya dia selalu baik dalam tutur kata dan perbuatannya. Bahkan menata hatinya juga dengan baik, karena dia tidak ingin hatinya dikotori oleh kedengkian, kesombongan, ya syirik dan sejenisnya dengan itu gitu loh. Ya, maka Al-Fatihah itu sendiri kalau diperas juga bisa hanya Bismillahirrahmanirrahim, artinya seluruh ucapan, perbuatan, keinginan, keprihatinan, ya apapun yang ada pada diri kita itu karena Allah, dengan nama Allah. Sudah pasti jadi baik orang yang seperti itu gitu. Ya. Nah ini Allah itu sebenarnya tidak butuh kita, ya sama sekali tidak butuh kita. Apapun ya, Allah bisa kerjakan sendiri. Ya, bahkan ada malaikat-malaikat yang tentu saja punya kelebihan yang banyak, yang hebat daripada kita, itu siap melayani dan tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah kan itu. Ya, tetapi ya karena kemurahan hati Allah, karena Ar-Rahim tadi, karena anugerah yang Allah, kemurahan hati Allah, atau sifat Ar-Rahimnya Allah dan juga Ar-Rahmannya Allah gitu ya. Maka kemudian Allah menurunkan Quran, menurunkan Al-Fatihah ini untuk keselamatan kita masing-masing. Allah sudah membuat ketetapan bahwa di akhirat nanti itu ada dua. Yang pertama hidup bahagia kekal selama-lamanya,
ya, dalam apa namanya, kenikmatan apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Betapa bahagianya orang yang selamat pada saat itu kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa berada dalam penderitaan kekal selama-lamanya. Itulah orang yang sesat kan itu. Maka keroyo-royo Allah itu membimbing kita manusia itu supaya tidak sesat itu, supaya kita itu selamat ya fid dunya wal akhirah kan itu. Ya. Maka Allah menurunkan Al-Fatihah ini kan gitu. Nah, kemudian di samping di awal-awal ayat ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam awal hadis ini yang mengatakan bahwa qasamtus sholata nisfaini, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini kan gitu, wa li abdi ma sa'ala. Aku telah membagi Al-Fatihah atau sholat itu menjadi dua bagian, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta kan itu. Nah, luar biasa hebatnya di awal-awal ayat, di awal-awal surat ini, beberapa ayat itu isinya adalah pujian-pujian kepada Allah yang luar biasa. Ya, Allah sendiri sebenarnya tidak butuh pujian, tetapi kita sendirilah yang harus sadar diri bahwa kita itu adalah hambanya yang tidak punya kekuatan apa-apa, ya, tidak punya kemampuan apa-apa, dan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki itu semuanya ada titipan dari Allah gitu loh. Ya, maka dengan menampilkan di depan mata kita, ya, dengan merefresh di depan mata kita tentang kehebatan Allah yang kita puji itu, gitu ya. Harapannya kita itu sadar atau menyadari bahwa diri kita itu lemah, dan kitalah yang amat sangat butuh Allah tidak butuh kita sama sekali kan gitu. Ya, maka kemudian di situ dikatakan apa namanya, wa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketika kita sholat kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi yang gitu. Nah, ketika wa idza qala abdu arrahmanir rahim, qala Allahu taala apa namanya, asna alai abdi gitu. Hambaku memujiku lagi, majiku dua kali kan itu ya. Artinya betul-betul menyanjung tinggi Allah. Kemudian berikutnya adalah kita mengucapkan maliki yaumiddin. Ya, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Sudah, yang paling tinggi situ mengagungkan. Artinya kalau sebenarnya kalau kita itu mengakui Allah lah yang maha agung, ya, maka tidak ada yang lain yang bisa menandingi keagungan Allah. Ya, maka tidak ada dua kebesaran, ya, tidak ada dua kebesaran yang menyelinap di dalam hati kita. Satu saja yang besar, Allah saja, tidak ada yang lain-lain. Artinya rasa takut kepada bos, rasa takut kepada pimpinan, rasa takut kepada